sama Arsip Ya. DPAD DI. Sedang ngerjain ini. Ngerjain. Hai. Tada. Kita habis klasifikasiin ya guys. Udah siap itu. Ini adalah salah satu contoh yang udah dicetak. Terlihat. Dan ini ada beberapa karya 3 dimensinya juga guys. Di sini juga. Sama di sini. Terus ini klasifikasi kira-kira mana yang dicetak. Semangat. Semangat. Aku di center ini kan. Iya di center. Di tempat. Itu kan ya, ini kan. Ini kan. Kemudian kalau dari pemilu 1955 maka apa sih yang dapat dipelajari oleh remaja gitu, oleh generasi saat ini gitu, yang mungkin juga ini menjadi pemilu pertama bagi mereka, Pak. PR-nya adalah teman-teman dari KPU DIY itu membuat hal-hal yang substansial secara digital, pendek-pendek, yang nggak apa-apa nunggu 3 Instagram 9 menit, tetapi itu pesan-pesan yang substansial untuk mereka, karena nggak ada lagi cara bagi generasi. Saya kan punya anak SMA ya, umurnya sekarang baru 15 tahun, umur segitu disuruh baca, saya tiap hari baca ayat, jangan bisa makan dengan baca kayak kamu, generasi kami, anak sudah bisa begitu. Nah, ini kemudian dilakukan penghitungan suara hasil dari hasilnya untuk tahun 51 itu memilih 40 anggota, bahkan di hasil yang lain itu ada di balik suatu kepemimpinan ada dalang, mungkin bisa kita sebut seorang pemimpin, penguasa yang sebenarnya juga pemimpin itu tidak lepas bimbingan dan tekanan kekuasaan. Jadi di balik itu. Jadi di balik kepemimpinan mereka juga sebenarnya mereka menginterpretasikannya dengan kebisingan dan juga tekanan kekuasaan. Gilar. Komik digital yang berjudul Pesanan Rakyat, mungkin ini terlihat lebih sedikit, mungkin bisa dibilang agak sedikit sarkas gitu. Cuman di sini kita interpretasikan bahwa pesanan rakyat di sini adalah janji-janji politik dari pelaku politik yang sebenarnya itu ditanyakan oleh rakyat gitu. Jadi sebenarnya ini adalah janji-janji politik yang sebenarnya dipertanyakan oleh rakyat kepada pelaku politik yang sudah menjanjikan hal tersebut kepada rakyat gitu. Jadi ini adalah suara rakyat yang sebenarnya hati rakyat yang mempertanyakan sebenarnya kemana janji-janji yang sudah disampaikan sebelumnya gitu. Karena banyak sekali kasus seperti mungkin dari sisi HAM-nya kah atau dari beberapa janji politik lainnya. Dan di sini ada karya dari Hafiz Hanani tentang berjudul Political Figure. Ini mungkin secara dari sudut pandang interpretasi sebuah figur itu mungkin sudah terlihat seperti seorang politik gitu ya guys. Kayak
Nah, mungkin kita bisa menginterpretasikan langsung kayak suasana politik gitu kalau kita melihat sebuah lambang kerbau. Tetapi Mas Habib saya di sini menceritakan bahwa political figure dari sosok atau pelaku politik itu sebenarnya tidak lepas juga dari seorang manusia tidak luput dari kesalahan dan juga kelumputan gitu. Makanya di sini digambarkan ibaratnya bajunya bagus gitu. Ada sisi tulang-tulang atau tulang-tulangnya yang menunjukkan sebenarnya seluruh manusia, baik itu memiliki jabatan atau manusia atau rakyat biasa, itu juga sebenarnya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kelumputan. Tidak harus disorakan dengan berdemokrasi atau melakukan demo yang ramai, tapi juga bisa disajikan melalui karya-karya yang disampaikan dari seorang seniman gitu. Banyak sekali yang kerusuhannya terbanyak. Monggo bisa dicoba, Ibu mungkin bisa mengambil formnya dan pulpennya. Silahkan masuk ke bilik A dulu. Oke. Silahkan yang selanjutnya. Pak Kadis, monggo berkenan. Bilik asal aja. Kita saksikan apakah Pak Kadis ternyata pada sini kepala kuda. Betul, kan ada kepala yang sama jadi kepala dinas gitu. Asik itu menjadi sebuah sumber pembelajaran, sumber sejarah yang bisa dimanfaatkan terutama di generasi yang akan datang. Ini ya, ada yang presentasi ini ya. Iya, baik. Terima kasih juga atas kehadiran teman-teman dari ISI Jakarta. Yuk masuk ke kamera utama. Yang konsisten dong, kalian ngajak apa enggak? Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya, ayo ke bilik, jangan lupa ke bilik. Bu Yurika, kemudian di DSB nanti dengan Pak Budi Santoso. Saya memang dulu sebelum bertugas di BPAD, itu saya diterima kerja di Museum Ulen Betalu. Itu waktu itu Museum Ulen Betalu masih baru-barunya, masih
saya. Ya, dengan tripnya antara bulan Mei dan Juni. Dan kemudian tema 2 itu bulannya Oktober dengan tripnya antara bulan Oktober ataupun November seperti sekarang ini. Jadi yang pengen ikut lagi silahkan pantengin terus IG-nya layanan arsip BPAD maupun diorama arsip Jogja. Gitu ya teman-teman.